Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya dan juga bersyukur kepadanya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu untuk saat itu. Pujian hanya bagi Dia yang Maha Kuasa. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita puji. Mulia, mulia bagi Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku-suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian pada pagi hari ini
baik secara online maupun secara offline, dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Ketika kita di dalam keadaan yang tidak mampu, keadaan di mana tidak ada jalan keluar dan juga tidak ada pertolongan, ketika kita merasa terpuruk dan rasanya tidak ada lagi yang mampu menolong hidup kita, pada masa-masa seperti ini, ingatkah kemana kita mencari pertolongan? Kemanakah kita berseru pertama kali? Apakah kita meluapkan segala emosi kita kepada orang lain di sekitar kita ketika badai itu datang? Apakah kita mencari pertolongan orang lain terlebih dahulu? Ataukah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Apa yang pertama kali saudara dan saya lakukan ketika merasa berada di ujung tanduk dan tidak berdaya? Satu hal yang perlu saudara dan saya tahu, bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan segala keadaan kita. Segala hal yang terasa mustahil, segala keadaan yang terpuruk, dan segala kejadian yang tidak dapat diubah, Ia mampu memulihkan kita dengan sentuhan tangannya. Ia mampu menuntun kita. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Selama ini kita mencari jalan keluar kemana? Selama ini jalan apa yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah kita? Kita mohon ampun kalau semua yang kita pilih tidak sesuai di mata Tuhan. Kalau semua yang kita cari selama ini bukan Tuhan, tapi hanya materi-materi. Padahal yang kita perlu adalah Tuhan. Mari jemaat sekalian berdoa kepada Tuhan, sementara sinar akan memuji dan kami berdoa Tuhan.
kami ya Tuhan, ketika dalam masa-masa terpuruk kami ya Tuhan, kami tidak mencari Engkau ya Bapa. Kami hanya mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Kami kira kami mampu menyelesaikan masalah kami, padahal kami tidak mampu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak percaya kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami bersungut-sungut kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ketika ada masalah kami lari dari hadapan-Mu ya Bapa. Justru kami malah semakin hidup di dalam dosa ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami pada hari ini ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa, untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri bersama dengan seluruh jemaat di muka bumi ini. Mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Apakah ada sukacita jemaat sekalian? Amin. Ya, Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Sang Juru Selamat itu telah hadir di dalam dunia untuk menebus setiap kita dan untuk membawa sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita menyambut Raja kita, Yesus Kristus.
dalam hidup ini yang kita mau hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saat ini menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah tidak hanya mendengarkan saja, namun hidup di dalam firman itu juga. Dan biarlah seluruh hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji pujian Yesus namamu indah. Kami ingin menjadi kebanggaan-Mu, tapi itu juga sulit sekali. Berapa banyak dalam hidup kami, hidup yang mengecewakan Engkau, hidup di dalam kedagingan,
dalam dunia ini. Kami selalu kalah dan kalah. Biarlah di masa Natal, di hari-hari Natal ini, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh dipulihkan kembali. Kami percaya itulah maksud Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, untuk terjadinya pemulihan bagi umat manusia, bagi kami secara pribadi ya Tuhan. Kerinduan-Mu biarlah terjadi itu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan duduk diam tenang bersama dengan Engkau hari ini. Berbicaralah kepada kami, jauhkan daripada yang jahat, baik yang secara online maupun secara offline. Semua diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, para malaikat-Mu menjaga kami, duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 1, 18 sampai 25. Matius 18. Sekali lagi kemungkinan yang besar Yusuf tidak tahu Maria mengandung karena Roh Kudus. Mungkin tidak ada istilah, tidak ada pandangan, tidak ada pemikiran tentang hal ini. Jelas secara manusia sudah mengandung, ya pasti ada hubungan dari seorang pria. Itu pemikiran daripada Yusuf yang sedang dipikirkannya. Tapi Tuhan berkata, tidak. Saudara, kita bisa tahu Yusuf walaupun Yusuf belum tahu Maria dikandung oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat 19 itu tidak mau mencermatkan Maria di depan umum. Kemudian ayat 20 baru diberitahu. Kita fokuskan di dalam ayat 19 ini. Tentu walaupun tidak diberitahu, Maria bukan mengandung daripada hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus. Walaupun belum ditegaskan oleh Tuhan kepada dia, tapi Yusuf tidak mau mencemarkan Maria. Apalagi kalau kita melihat bahwa sudah malaikat berbicara kepada dia tentang hal itu, tentu Yusuf melakukan hal yang lebih baik dan lebih baik. Saudara, Yusuf tidak melakukan mencemarkan, menjelekkan, merendahkan, mempermalukan Maria di depan umum di dalam ayat 19, karena ada belas kasihan. Itu saja. Ada ungkapan yang berkata, hukum dapat menjadi nomor 2. Sekali lagi, hukum dapat menjadi nomor 2 karena ada belas kasihan. Hukum dapat menjadi nomor 2 karena ada belas kasihan. Yusuf dapat melakukan hukum Israel
pada diri Maria. Tetapi karena ada belas kasihan, maka tidak diproses melalui hukum Israel, yaitu dilacak batu. Pertanyaannya, apakah Yusuf orang yang bodoh? Stupid. Apakah Yusuf tidak mengerti hukum Israel, adat istiadat Israel? Banyak orang berkata Yusuf ini orang yang bodoh. Yusuf tahu itu semua. Yusuf tahu hukum adat istiadat dan hukum Israel, tetapi tidak mau melakukan itu. Intinya, sekali lagi, tidak mau Maria dipermalukan, direndahkan. Sekali lagi, mungkin orang berkata, kalau tidak dihukum, nanti berbahaya. Kalau tidak dihukum, nanti berbuat lagi. Kalau tidak dihukum, nanti semena-mena. Memang manusia seperti itu. Itu saudara dan saya. Oleh sebab itu harus dihukum, katanya, supaya jerah. Mungkin orang juga menganjurkan kepada Yusuf untuk melakukan itu. Jelas, kalau Yusuf melakukan itu pun tidak bersalah dan tidak berdosa. Karena itu adalah hukum Israel. Tapi itu bukan intinya, bukan. Soal orang itu mau melakukannya lagi atau tidak, itu urusan orang itu. Tapi intinya adalah pada diri Yusuf yang punya belas kasihan kepada Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yusuf ini adalah tindakan model atau tipologi daripada Yesus Kristus. Sekali lagi, tindakan daripada Yusuf adalah gambaran tentang diri Yesus Kristus, di mana Tuhan memakai Yusuf di hari Natal menampakkan tindakan belas kasihan itu. Tuhan Yesus karena mempunyai belas kasihan, maka Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa. Yesus tahu
Manusia tidak bisa memperoleh kekekalan. Manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan berbagai cara yang ada di dunia ini. Manusia pasti binasa. Manusia pasti mati dalam kebinasaan. Itu pasti. Yesus tahu. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b. Tuntun dalam baca. Yohanes 10:10b. Disuruh pakai mic. Dan dengan hati berdiri, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang mereka mempunyai hidup. Hidup dalam arti kekekalan, keselamatan, dan tidak binasa. Yesus datang untuk supaya kita hidup dan tidak binasa. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dorji tolong baca. Mikmu mana? Ambil. Atau Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah menanyakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus datang supaya manusia tahu yang benar, tahu yang benar tentang pengampunan yang sejati, tentang penghapusan dosa, tentang keselamatan. Yesus datang untuk orang tahu di mana jalan keselamatan itu. Sekali lagi, Yesus kepingin kita bisa diselamatkan. Yesus kepingin kita hidup yang kekal. Inilah belas kasihan Allah Yesus Kristus kepada kita. Sekali lagi, seharusnya kita binasa, seharusnya kita mati, tapi oleh belas kasihan kita diselamatkan. Oleh belas kasihan Tuhan Yesus Kristus kita tidak dipermalukan, kita tidak direndahkan, kita tidak dihina. Inilah pesan Natal bagi kita. Kita yang seharusnya mendapatkan belas kasihan dari Allah, kita sudah seharusnya memancarkan belas kasihan itu. Sekali lagi saudara, ketika kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Allah, biar kita boleh memancarkan belas kasihan Allah itu kepada orang lain. Tapi disayangkan, banyak orang-orang umat Allah tidak mencerminkan hidup yang penuh dengan belas kasihan.
Yang dituntut adalah hukum, yang dituntut adalah aturan. Sama dengan ari-ari Taurat dan ari-ari Farisi. Yang dituntut adalah hukum, aturan-aturan yang ada. Hari Sabat tidak boleh menolong orang yang sakit walaupun sekarat. Tapi Yesus berkata tidak. Yesus yang penuh belas kasihan. Mana yang lebih penting, nyawanya atau aturannya? Akhirnya Yesus menolong orang itu. Akhirnya kita banyak menjadi orang-orang Kristen, umat Allah, hanya berdasarkan aturan-aturan sehingga mempermalukan, menghina, merendahkan akan orang lain. Akhirnya kita sama seperti dunia, padahal kita harus berbeda dengan dunia. Kemarin lusa tanggal 18 ada seorang pengusaha ke Bali. Tanggal 18 itu hari Jumat. Hari Kamis datangnya. Hari Jumat bertemu dengan saya. Ketika dia mendengar orang-orang di Karangasem yang cukup banyak kekurangan dalam masa-masa pandemi ini, ketika mendengar berita itu, dia berkata kepada saya, ayo sekarang kita ke Karangasem, kita bagi sembako, kita lihat orang-orang yang kekurangan dan yang sakit dan sebagainya. Saat itu mau ke Karangasem, saya bilang saya belum siap. Kok Karangasem itu 2,5 jam sampai 3 jam. Nanti sore jam 6 saya mau ngajar, rasanya nggak sempat. Saya bilang kok mendadak begitu? Ya itulah panggilan Tuhan. Dia memang tiba-tiba dan sering melakukan seperti itu. Ketika di Surabaya dia melakukan itu, mengeluarkan dana 70 juta. Kali ini ayo kita berangkat, nanti kita beli sembako di sana. Saya bilang, saya belum siap. Kemarin saya tanya sama dia, kemana? Sudah di Karangasem. Itu jam 11 siang. Gimana kamu? Di Karangasem. Ditunjukkan orang-orang yang sakit, kakinya yang sedang dibungkus tas kresek dalam kondisi yang sangat parah. Orang-orang kecil yang bajunya tompang camping di kesana. Dia kasih foto, kasih saya. Saya sudah melakukan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikasih uang untuk orang, untuk mengobati yang sakit. Saya percaya dia tidak keluarkan uang sedikit itu. Bayangkan saudara, hati yang punya belas kasihan sudah ada di dalam diri orang itu. Tidak disuruh-suruh, tidak diminta-minta, tidak didorong-dorong.
hanya mendengar kalimat dari saya, ayo kita langsung pergi. Kaget loh. Aku sering melakukan seperti itu. Itu jiwanya memang seperti itu. Tidak disuruh-suruh. Ayo. Tidak diminta-minta. Seperti mengemis. Tapi karena punya jiwa memang seperti itu, maka ketika mendengar kalimat itu saja dari saya, dia melakukan hal itu. Itulah jiwanya orang. Memang kalau tidak punya jiwa belas kasihan, uangnya triliunan pun, mungkin 1 juta pun tidak mau keluar. Biar diminta 10 kali, mungkin disembah pun tidak mau kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kalau ada belas kasihan, maka langsung bertindak. Karena asal itu 2 jam setengah, 3 jam PP. Hari ini dia pulang jam 1 siang. Padahal tujuannya bukan itu. Saya tahu tujuannya bukan itu. Tapi ketika mendengar kalimat saya seperti itu, kemarin setengah hari sudah melakukan itu. Dia berkata begini, jika kita berbuat orang lain senang, kita pun bahagia. Jika kita buat orang lain senang, kita bahagia. Saudara, tadi sore kita jam 5 ada bagi sembako. Kita juga ketika ada orang kasih uang kepada saya, bisa saja uang itu saya belikan alat sound saya yang masih belum sempurna. Tetapi saya bilang uang itu saya pakai untuk masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Kalau kita melakukan bagi sembako, kita sudah melakukannya 2 kali di tempat ini. Saudara, di dalam masa pandemi, kita perlu juga berbelas kasihan. Di dalam masa Natal, Tuhan menunjukkan kepada kita tentang belas kasihan itu. Natal adalah ungkapan belas kasihan. Apakah hanya kita tahu? Apakah hanya kita ngerti saja? Tanpa berbuat. Kalau kita tahu saja, mengerti saja, kita sama dengan dunia. Yesus datang di hari Natal itu karena belas kasihan.
Wujudkan belas kasihan itu di hari Natal, tetapi bukan di hari Natal saja. Semoga firman Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah datang ke dalam dunia di hari Natal ini, menunjukkan Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan, sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal, diselamatkan dan tidak binasa. Di hari Natal Engkau mencitrakan belas kasihan itu di dalam diri Yusuf. Biarlah di hari Natal ini juga Engkau mencitrakan belas kasihan itu sampai orang minta-minta. Jangan orang sembah kami, baru kami berbelas kasihan. Jangan. Tolong itu tidak terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau bimbing kami. Berikanlah pengertian Natal ini yang berbelas kasihan ini mampu kami kerjakan, dilihat oleh banyak orang, menjadi cermin, menjadi contoh, menjadi teladan. Yusuf menjadi teladan di hari Natal. Kami juga ingin seperti itu Tuhan, tapi sering kami tidak mampu. Karena takut uang kami habis, takut kalau kami capek, takut kalau kami kehilangan, karena harus berkorban, karena berbelas kasihan pasti ada pengorbanan. Bapa, kami sering tidak melakukannya itu. Ingatkan kami ya Tuhan, kami harus berbeda dengan dunia, konsep dunia. Kami ingin orang lain suka kita. Kami ingin orang lain bahagia. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami percaya kalau kami melakukan itu, berkat, sukacita, bahagia itu pasti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan pada nomor rekening yang ada di layar. Dan bersama-sama mari kita mengiringi persembahan kita dengan berdoa. Hai siap. You
Kita menaikkan doa kita. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur buat setiap kehidupan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ini kami di hadapan Tuhan Yesus menjelang momen kelahiran. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk menyambut Engkau Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat-Mu dan terlebih kami boleh merasakan sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terus untuk tambahkan berkat-Mu yang kami rasakan. Kau tambahkan sukacita-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau tuntun hidup kami sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Ini kami anak-anak Tuhan, Kau terus berikan semangat bagi kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kau kuatkan iman kami Tuhan Yesus. Kau berikan pengharapan kami, karena kami tahu kami kadang lalai Tuhan, bahkan meninggalkan Engkau mungkin oleh karena kemalasan kami. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di tempat ini masih banyak bangku-bangku yang kosong. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami mohon Tuhan boleh menggerakkan hati teman-teman kami yang belum sempat hadir beribadah pada hari ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan malas, Kau ketuk pintu hati mereka. Engkau ingatkan mereka bahwa hari ini adalah hari untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, ya Tuhan boleh menyembuhkan penyakit mereka Tuhan. Kiranya setiap obat yang dikonsumsi Engkau berkati Tuhan, sehingga di hari yang akan datang kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak di tempat ini Tuhan, mulai dari pimpinan gereja dan bahkan para pengurus, bahkan para pelayan yang aktif setiap kebaktian. Engkau terus berkati mereka Tuhan. Kau terus berkati kami semua. Kau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Kau berikan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan dalam menjalankan kegiatan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih pembangunan gereja ini Tuhan yang masih belum selesai atau dalam tahap penyelesaian. Kami yakin dan percaya bahwa segala kekurangan biaya Tuhan yang akan mencukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat persiapan kami menjelang Natal ini Tuhan. Kau persiapkan hidup kami, bahkan segala acara yang akan disiapkan Kau berkati Tuhan, sehingga pada hari-harinya Tuhan, segala acara yang kami lakukan hanya boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan terlebih juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan, mulai dari presiden, kementerinya, bahkan para pengambil setiap kebijakan. Kau berkati mereka Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka berikan Tuhan hanya boleh menjadi kebenaran di surga. Dan terlebih kami di tempat ini di Bali Tuhan, Kau terus berkati kehidupan kami. Terlebih masa pandemi ini Tuhan, hanya Tuhan yang boleh menjauhkan kami dari segala penyakit ini Tuhan, sehingga kami selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga kami saat ini hanya sepenuhnya kami serahkan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan pujian gospel. Puji
Ampunilah segala dosa-dosa kami ketika kami salah dalam melayani Engkau, dalam beribadah kepadamu, baik secara online maupun secara offline. Bapa di surga, hamba rindu untuk jemaat-Mu, Tuhan, Engkau pimpin, supaya dalam masa-masa Natal ini boleh mengaplikasikan akan cinta kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Berikanlah kekuatan itu kepada mereka sekalian. Ya Bapa, yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Sidang jemaat-Mu yang kekasih, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau mempunyai kekuatan untuk menyatakan kasih Yesus kepada dunia ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia sehingga engkau menjadi anak-anak kesayangan-Nya, menjadi berkat bagi dunia ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput engkau sekalian. Amin.